Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih, dan baik kelas 7A maupun kelas 7B. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga senantiasa ada dalam kesehatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dipertemukan dengan pelajaran fikih ya. Dengan pelajaran fikih bersama Bapak. Dan untuk pembahasan kali ini yaitu kita akan sama-sama belajar membahas mengenai macam-macam najis dan cara-cara mensucikannya. Nah, kita awali dengan pengertian dari najis. Jadi apa yang dimaksud dengan najis? Jadi di sini kita pahami bahwa najis adalah benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi ketika kita beribadah dan harus suci, ketika ada najis maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Contohnya seperti kita akan melaksanakan sholat dan syaratnya yaitu harus suci. Maka ketika ada najis tadi, benda itulah yang menghalangi syarat sahnya sholat menjadi tidak sah. Seperti itu. Ada beda antara najis dan kotor ya. Misalnya di dalam baju itu ada debu atau ada noda ya. Misalnya keringat seperti itu. Itu bisa disebut dengan kotor tetapi tidak najis ya. Tidak najis. Kecuali jika di dalam dalam sebuah baju itu ada misalnya terkena kotoran cicak misalnya. Nah, itu baru baju tersebut terkena najis. Jadi beda antara najis dengan kotor. Kotor belum tentu najis ya, seperti itu. Dan di sini jelaskan pula bahwa kotoran adalah segala sesuatu yang kotor atau tidak bersih. Jadi seperti itu. Bedakan antara najis dan kotor. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni macam-macam najis ya. Ada apa saja najis itu? Yang pertama yaitu najis mughaladzah atau najis yang berat, dalam artian hukumnya berat ya. Pertama najis mughaladzah yakni najis yang paling berat dan kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil ya, berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i. Jadi sudah ada dalil yang menentukan najis tersebut mughaladzah atau najis tersebut najis yang berat. Nah, najis ini bersumber dari mana? Najis ini bersumber dari anjing dan babi ya. Baik berupa jilatannya atau air liurnya atau air kencingnya, kotorannya, lemak, tulang, kulit, darah maupun bangkainya. Jadi semua yang berkaitan dengan anjing dan babi asalkan dia itu basah ya. Misalnya gini. Misalnya ada anjing sedang berlari kemudian menyentuh kulit kita. Keadaannya salah satu dari anjing atau kita itu basah, maka itu sudah kita terkena najis, kecuali jika kulit anjing tersebut kering dan kulit kita pun dalam keadaan kering saat kita bersentuhan, maka itu
tidak menjadi najis karena sama-sama kering. Jadi yang di sini yang harus digarisbawahi dan kalian pahami mengapa bisa najis, karena dalam keadaan basah, kita lihat contohnya jilatannya, air liurnya itu kan karena ada basahnya, air kencing, kotoran, lemak, tulang, kulit, dan kulit itu jika basah ya, darah maupun bangkainya. Dan kalau bangkai sudah jelas itu najis. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya yang pertama yaitu dengan menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis tersebut. Misalnya ada kita mempunyai mempunyai benda atau wadah, kemudian terkena kotoran anjing misalnya. Kita yang pertama harus menghilangkan kotoran tersebut terlebih dahulu. Wujud atau materi dari kotoran anjing tersebut dihilangkan. Kemudian yang kedua dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali. Nah, harus dengan 7 kali ya. Dan salah satunya harus dengan air yang dicampur dengan tanah. Jadi pertama kita membersihkan atau menghilangkan wujudnya najis tersebut. Kemudian wadahnya yang tadi terkena najis dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari 7 tersebut harus dicampur dengan tanah. Nah, itu persyaratannya ya, harus dengan tanah. Mau tidak mau harus menggunakan tanah. Misalnya Pak, saya mah dengan sabun yang pasti higienis, pasti bersih. Tidak ada ya, tidak bisa seperti itu. Kita harus mengikuti hukum di dalam Islam bahwa karena najis ini mughallazoh, maka mau tidak mau harus dicuci dengan 7 kali cucian, dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Bagian najis yang kedua atau macam-macam najis yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Khaffafah itu yakni najis yang ringan ya. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, hukumnya ringan. Adalah najis yang berasal dari air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Nah, asal dari najis mukhaffafah ini yakni jika ada bayi yang kencing dan umurnya belum 2 tahun, bayinya harus bayi laki-laki dan belum 2 tahun, kemudian belum makan apapun kecuali ASI ya, kecuali air susu ibunya. Selama 2 tahun tersebut belum makan apapun kecuali ASI. Nah, itu bisa dikategorikan atau digolongkan kepada najis mukhaffafah atau najis ringan. Perlu digarisbawahi di sini bahwa bayi ya, air kencing bayi di sini dan air kencing bayi laki-laki berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Kalau air kencing bayi perempuan itu bukan termasuk golongan ke najis mukhaffafah, tetapi nanti air kencing bayi masuk ke najis mutawasitoh nanti di pembahasan selanjutnya. Ini mah khusus bagi bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Ketika bayi tersebut kencing kemudian membasahi misalnya spray ya, misalnya membasahi spray, mencingi spray, itu masuk ke najis mukhaffafah. Dan cara mensucikannya cukup ringan, yakni hanya dengan memercikan air atau memercikan air kepada benda yang terkena najis tersebut. Jadi tidak perlu harus dicuci dengan sabun dan sebagainya, tidak seperti itu ya. Minimalnya dengan memercikan air kepada benda yang terkena najis tersebut itu sudah suci. Dipercikan airnya kemudian dikeringkan, itu sudah suci. Minimalnya seperti itu. Tapi misalnya mau dicuci dengan sabun dan sebagainya itu jauh lebih baik ya. Ini mah
minimalnya najis mukhafafah itu cukup suci dengan hanya memercikan air kepada benda yang terkena najis. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian najis yang terakhir ya, yakni najis mutawassithah atau najis pertengahan, najis yang sedang. Jadi jika sebelumnya kita sudah bahas apa saja, yakni najis mughaladzah, najis yang berat, kemudian najis mukhafafah, najis yang ringan, kita sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, najis tengah-tengahnya ya, najis mutawassithah, tidak berat dan juga tidak terlalu ringan. Jadi najis mutawassithah adalah semua jenis najis yang tidak termasuk dua macam najis yang sudah disebut tadi. Jadi selain najis mughaladzah dan najis mukhafafah, najis-najis yang ada itu masuk ke golongan najis mutawassithah atau najis pertengahan. Jadi semua najis kecuali dua tadi, kecuali dua golongan yakni mughaladzah dan mukhafafah masuk. Selain najis kedua tersebut, najis-najis yang adanya yakni masuk ke najis mutawassithah. Apa saja ya? Banyak ya. Seperti darah, nanah, arak atau khamar ya. Bangkai binatang darat, muntah, kotoran manusia dan binatang. Nah, kita coba perhatikan bangkai binatang darat. Jadi hanya bangkai binatang darat saja ya, itu pun yang mengalir darahnya. Bagaimana kalau bangkai binatang air atau binatang laut itu tidak menjadi najis ya? Contohnya bangkai ikan itu tidak najis. Walau sudah menjadi bangkai itu tidak menjadi najis. Bahkan halal untuk dimakan ya. Ikan asin kan itu bangkai juga. Jadi yang di sini kalian garis bawahi yakni bangkai dari binatang darat saja, tidak bangkai binatang laut, karena bangkai binatang laut atau binatang air itu suci, semuanya suci, yang ada di laut itu suci. Kemudian bangkai binatang darat pun harus binatang darat yang darahnya mengalir. Apakah ada binatang darat yang darahnya tidak mengalir atau tidak ada darahnya? Ada ya, contohnya yakni belalang ya, simet lah kalau bahasa Sundanya simet. Nah itu tidak najis, bangkainya tidak najis, bahkan bisa dimakan yakni bisa dimakan ya, belalang itu bisa dimakan, halal untuk dimakan. Nah ingat-ingat ya, yang ketiga yakni najis mutawassithah. Nah selanjutnya kita masih bagian pembahasan najis mutawassithah ya. Najis mutawassithah pun terbagi menjadi beberapa bagian, yakni terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama najis ainiyah ya. Najis ainiyah yakni najis yang tampak wujudnya. Ain itu wujudnya itu ada, zatnya itu ada. Zatnya tampak wujudnya, baunya ada maupun rasanya juga ada. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najis ain tersebut dengan membuang dan mencucinya sampai bersih dan diyakini sudah hilang baik itu zat atau wujudnya, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi disebut dengan najis ainiyah yakni najis yang ada, bentukannya itu ada. Misalnya kotoran cicak ya ada di meja, dan kotoran cicak tersebut masuk kepada golongan najis ainiyah. Najis mutawassithah dalam hal ini najis ainiyah karena ada bentukannya. Bentuknya ada itu kan, bentuk kotorannya ada, kemudian baunya juga ada, warnanya ada, dan rasanya Allah alam ya, tapi yang pasti ada pasti rasanya. Itu masuk kepada golongan najis ainiyah, najis
ainiyah ya, bagian dari najis mutawassithah. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Yakni najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa ataupun wujudnya. Ada najisnya tetapi tidak dalam bentuk wujud, tidak dalam bentuk rasa maupun bau. Contohnya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau benda lain. Nah, jadi contohnya misalnya ada pakaian yang sudah terkena air kencing ya. Sudah terkena air kencing, bekas terkena air kencing. Tetapi ketika dilihat-lihat, sudah tidak ada ini. Sudah tidak basah lagi misalnya, wujudnya sudah tidak ada, kemudian baunya pun sudah tidak ada mungkin ya. Kemudian warna dan rasa pun tidak ada. Tetapi kan itu kita ketahui bahwa itu merupakan sudah terkena air kencing. Kita tahu bahwa itu terkena najis, tetapi bentuknya tidak ada, warnanya tidak ada, rasanya, rupanya tidak ada. Maka itu masuk kepada golongan najis hukmiyah. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Cukup pakaian tersebut dibilas dengan air saja, itu sudah cukup. Ya, seperti itu masuk ke dalam najis hukmiyah. Najis yang tidak nampak wujud, rasa, ataupun baunya, tetapi ada najis tersebut dan disebut dengan najis hukmiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran fikih kali ini mengenai macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya sudah selesai kita laksanakan ya. Silahkan materi yang Bapak tadi sampaikan kalian catat di buku catatan fikih kalian masing-masing, dan jangan lupa mengisi absen di Google Classroom ya. Di Google Classroom nanti Bapak berikan dan kalian jangan lupa ngisi absen tersebut. Terima kasih, tetap semangat belajar, sering-seringlah membaca. Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.